Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan Mbak, nama saya Parawal Safira. Saya yang bertugas jaga dari jam 2 siang hingga jam 9 malam nanti. Bisa langsung ke namanya Mbak? Nama saya Sarah. Oh iya, alamatnya di mana Mbak? Di Jalan Siti Armila Majalengka. Oh iya, Mbak Sarah sudah benar ya berarti. Bagaimana kosan Mbak Sarah hari ini? Saya kadang masih dengar suara-suara gitu, Mbak. Mbak Sarah masih mendengar suara-suara seperti itu. Ya. Oh, sebelumnya Mbak Sarah masuk ke sini karena mengalami halusinasi ya Mbak ya? Iya. Oh iya, untuk halusinasi sendiri kan sebelumnya sudah diajarkan ya Mbak cara untuk mengatasinya, apa Mbak masih ingat? Saya lupa-lupa gitu, Mbak. Oh lupa ya, tidak apa-apa. Untuk obatnya sendiri, apa Mbak Sarah masih minum obatnya? Jarang, Mbak. Oh jarang. Tapi tahu obatnya itu apa saja yang diminum? Saya tidak ingat. Oh iya ya, tidak apa-apa. Baik kalau begitu, Mbak Sarah bagaimana kalau kita berbincang-bincang sebentar untuk membahas mengenai bagaimana cara untuk mengatasi halusinasi yang Mbak Sarah alami, bagaimana? Boleh, Mbak? Oh ya, alhamdulillah ya kalau Mbak Sarah bersedia. Untuk waktunya Mbak Sarah ingin berapa lama? Mungkin 10 menit aja nggak apa-apa ya, Mbak? Oh ya, nggak apa-apa, insya Allah kita cukupkan ya Mbak. Untuk tempatnya Mbak Sarah mau di sini atau mau di mana? Di sini saja biar nggak bisa pindah-pindah. Oh ya, baik kalau begitu. Baik Mbak Sarah, sebelum kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Mbak Sarah tenang saja karena privasi Mbak Sarah akan kami jaga sebaik mungkin. Baik kalau begitu, tadi kan Mbak Sarah bilang Mbak Sarah masih mendengar suara-suara seperti itu ya Mbak. Terus Mbak Sarah juga sebelumnya masuk ke rumah sakit karena mengalami halusinasi. Nah, untuk mengatasi halusinasi itu sebenarnya sudah diajarkan ya, tadi Mbak Sarah bilang tadi Mbak Sarah lupa. Nah, saya ajarkan kembali untuk mengatasi halusinasi itu. Untuk yang tidak menggunakan obat ada dua cara, yaitu menghardik halusinasi dan juga distraksi. Mbak Sarah mau coba yang mana dulu, distraksi atau menghardik halusinasi? Mungkin yang distraksi dulu, Mbak. Oh iya, distraksi. Untuk distraksi sendiri sebenarnya mudah karena Mbak Sarah cukup melakukan kegiatan yang Mbak Sarah sukai, misalnya bermain ponsel tidak apa-apa, menonton TV, berbincang-bincang dengan orang lain itu tidak apa-apa, itu sangat mudah sekali ya Mbak. Kalau begitu mau langsung lanjut yang kedua saja Mbak? Iya, bisa. Nah, untuk yang menghadapi halusinasi ini nanti Mbak Sarah harus fokus. Mbak Sarah bisa tutup mata, dan jika Mbak Sarah masih belum bisa fokus dengan menutup mata, Mbak Sarah bisa menutup telinga. Nanti Mbak Sarah menutup mata dan menutup telinga sambil berkata, pergi, kamu suara palsu, kamu tidaklah nyata. Seperti itu ya Mbak. Bisa tolong dipraktekkan Mbak? Silakan. Pergi, kamu suara palsu, kamu tidaklah nyata. Ya, bagus sekali. Seperti itu ya Mbak. Oh iya. Nah, untuk cara yang ketiga, cara menggunakan obat-obatan. Jadi untuk obat-obatan yang harus Mbak Sarah minum itu ada 3 macam obat ya Mbak. Yang pertama, obatnya ada Cefezet. Cefezet. Ya, obatnya berwarna oranye. Diminum 1 kali sehari, bisa pagi, bisa malam. Nah, kegunaan obat ini itu agar Mbak Sarah menjadi lebih tenang, dan jika Mbak Sarah meminumnya di malam hari, tidur Mbak Sarah akan menjadi lebih nyenyak seperti itu. Kalau untuk yang kedua ada haloperidol. Obatnya berwarna pink, diminum 2 kali sehari, pagi dan malam. Kegunaannya agar Mbak Sarah cemasnya berkurang, was-wasnya berkurang, dan tidak merasa khawatir seperti itu ya Mbak. Nah, Cefezet dan haloperidol ini bisa menimbulkan efek samping Mbak. Efek sampingnya itu seperti bibir kering, sering meludah, dan badan terasa kaku-kaku seperti itu. Nah, untuk mengatasi efek samping 2 obat sebelumnya, diberikan obat yang ketiga, yaitu THP, obat berwarna putih, diminum 2 kali sehari, pagi dan malam. Seperti itu ya Mbak. Bisa dipahami dulu Mas ke sini? Kalau yang paling pertama itu warna apa, Mbak? Oranye. Warna oranye. Ya. Ya, baik. Nah, kan ini untuk obat ini tuh diminumnya cukup panjang ya Mbak, tidak dalam waktu yang sebentar. Jadi ada kemungkinan jika Mbak Sarah nanti akan merasa bosan meminum obat seperti itu. Nah, jika Mbak Sarah merasa bosan meminum obat, Mbak Sarah bisa melakukan meminum obatnya dengan sedikit diubah metodenya. Misalnya seperti minum obatnya sambil makan roti seperti itu, atau dibarengi dengan buah-buahan seperti pisang seperti itu. Gitu ya Mbak? Bisa dapat dipahami Mbak? Bisa. Baik, alhamdulillah.
Kalau begitu saya ingin mencoba mengetahui pemahaman Mbak Sarah dari yang sudah saya jelaskan tadi ya Mbak. Nah, yang pertama, tindakan untuk mengatasi halusinasi yang tanpa menggunakan obat ada berapa cara Mbak? Ada dua, Ya apa saja? yang apa tuh distraksi dan hati. Yang halusinasi ya. Yang untuk distraksi tadi bagaimana Mbak caranya? Dengan melakukan hal-hal yang biasa saya lakukan, Ya. misalkan bermain handphone atau menonton TV seperti itu. Ya benar. Kalau menghadapi halusinasi bagaimana Mbak? Kita tutup telinga dan sambil tutup mata juga, lalu berkata pergilah, pergi, kamu suara nyata, Kamu suara palsu. kamu suara palsu, kamu ya. tidak nyata. Ya seperti itu ya, bagus sekali. Nah untuk yang menggunakan obat-obatannya Mbak, ada berapa Mbak? Menggunakan obat-obatan ada 3. Ya apa saja? Yang pertama itu apa namanya? Tapi warna oranye. Oh CTZ warna oranye. CTZ warna oranye. Terus haloperidol haloperidol yang warna pink. Ya. Dan yang terakhir itu untuk efek dari 2 obat itu kan saya lupa namanya. THP. Ya THP warna putih. Nah ya, untuk CTZ sendiri diminum berapa kali Mbak? sekali, 1 hari sekali. Ya bisa pagi bisa malam. Nah untuk haloperidol 2 kali sehari. ya pagi dan malam. THP sendiri ya berapa kali? 2 kali pagi dan malam. Iya bagus sekali. Iya bagus sekali, alhamdulillah ya Mbak Sarah sudah bisa menjelaskan kembali apa yang tadi saya dijelaskan ya. Nah Mbak Sarah ini ada buku jadwal kegiatan. Nanti Mbak Sarah di sini menuliskan nama kegiatan, misalnya menghadapi halusinasi atau distraksi, atau menuliskan nama obat yang Mbak Sarah minum. Jangan lupa cantumkan tanggal, hari dan juga jam dilaksanakannya. Nanti jika Mbak Sarah melakukannya secara mandiri, Mbak Sarah tulis M. Jika Mbak Sarah dibantu oleh perawat ataupun keluarga ditulis B, dan jika Mbak Sarah tidak melakukan sama sekali ditulis T. Ini tujuannya agar terjadwal, agar Mbak Sarah ingat dan terjadwal ya kegiatannya seperti itu. Baik, sebelumnya ada yang ingin tanyakan Mbak Sarah? Tidak ada sih Mbak. Baik, tidak ada. Saya tulis obat yang sudah tidak lupa. Oh iya, baik. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita lakukan 3 hari kemudian, bisa Mbak? Bisa. Nah, untuk jamnya Mbak Sarah ingin pukul berapa? Mungkin jam 9 ya Mbak. Oh iya, tidak apa-apa. Tempat kita bertemu mau di mana Mbak? Di sini lagi juga tidak. Oh baik, berarti 3 hari kemudian jam 9 di sini lagi ya Mbak? Ya. Baik, alhamdulillah ya Mbak Sarah, pertemuan hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mbak Sarah juga sudah kooperatif dengan baik dengan pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup, kita baca alhamdulillah terlebih dahulu ya Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mbak Sarah, nanti jika Mbak Sarah membutuhkan perawat, Mbak Sarah bisa datang ke nursing station atau meminta keluarganya mendatang ke nursing station ya Mbak. Ya. Baik, kalau begitu saya pamit dulu Mbak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan Mbak, nama saya Safia Ratusya Surahman. Saya perawat yang bertugas jaga dari jam 2 siang hingga jam 9 nanti. Bisa tolong sebutkan namanya Mbak? Nama saya Sarah. Oh iya Mbak Sarah. Alamatnya di mana Mbak? Di Jalan Siti Aminah Majalengka Pak. Oh iya, alhamdulillah sudah benar ya dengan Mbak Sarah. Bagaimana perasaan Mbak Sarah hari ini? Saya hari itu agak merasa cemas gitu Mbak. Oh masa cemas seperti itu. Baik, bagi Mbak Sarah, saya ada cara untuk mengurangi rasa cemas Mbak Sarah. Apa Mbak Sarah mau berbincang-bincang dengan saya? Boleh Pak? Baik, alhamdulillah kalau waktu yang saya butuhkan mungkin kurang lebih 10-15 menit ya Mbak Sarah. Ya, oh ya. Tempatnya Mbak Sarah mau di sini saja? Yuk di sini saja. Baik, Mbak Sarah tenang saja, untuk segala privasi pasti akan kami jaga sebaik mungkin. Sebelumnya ada pertanyaan Mbak? Tidak. Oh ya, tidak ada. Baik, kalau gitu sebelum kita mulai kita baca basmalah terlebih dahulu ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Mbak Sarah, saya di sini akan mengajarkan cara untuk mengurangi rasa cemas Mbak. Namanya di sini adalah hipnosis, teknik hipnosis 5 jari. Jadi nanti Mbak saya akan meminta Mbak Sarah untuk menyatukan jari jempol dan jari telunjuk, kemudian dengan jari tengah, kemudian dengan jari manis, dan kemudian dengan jari kelingking.
Nanti ketika saya meminta hal seperti itu, Mbak Sarah akan menutup mata dan berusaha untuk rileks mungkin ya Mbak. Jika nanti Mbak Sarah ingin rileks, sebelum rileks bisa Mbak Sarah bisa menarik nafas terlebih dahulu, naik nafas dalam saja ya Mbak. Kita mulai saja Mbak. Boleh. Baik, silakan Mbak Sarah. Mbak Sarah tahu tarik nafas dalam, sudah tahu bagaimana caranya? Sudah sih Mbak, tapi barangkali saya salah coba. Oh ya. Nah, tarik nafas dalamnya nanti Mbak Sarah tarik nafas dari hidung, tahan beberapa detik, hembuskan perlahan dari mulut ya Mbak. Ayo kita melakukan coba bersama ya Mbak. Ayo mulai. Tarik nafas dari hidung, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung, hembuskan. Sekali lagi, hembuskan. Ya, cara Mbak Sarah bisa satukan jari jempol dengan jari telunjuk Mbak Sarah dan menutup mata ya Mbak. Kan Mbak Sarah rileks dan dengarkan kata-kata saya. Sekarang coba bayangkan Mbak Sarah berada dalam keadaan yang sehat, tidak ada rasa sakit apapun dalam tubuh Mbak Sarah, dan Mbak Sarah tidak kekurangan apapun dalam tubuh Mbak Sarah. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, satukan jari jempol dengan jari tengah Mbak Sarah. Bayangkan Mbak Sarah berhasil mencapai suatu prestasi yang membuat Mbak Sarah bangga, dan Mbak Sarah mendapatkan pujian dari keluarga Mbak Sarah, dari teman-teman Mbak Sarah, dari saudara-saudara Mbak Sarah, dan dari orang-orang yang ada di sekitar Mbak Sarah. Lanjut ke yang ketiga, dan dengan jari manis, bayangkan Mbak Sarah berada di sekitar orang-orang yang Mbak Sarah sayangi, misalnya keluarga Mbak Sarah, kekasih Mbak Sarah, teman Mbak Sarah, gitu. Lanjut ke jari kelingking, sekarang Mbak Sarah bayangkan Mbak Sarah berada di tempat yang Mbak Sarah sukai, bisa laut, bisa gunung, bisa negara lainnya, gitu. Mbak Sarah di situ bisa melihat pemandangan yang Mbak Sarah sukai, bisa menghirup udara yang dari tempat yang Mbak Sarah sukai, seperti itu. Nah, sekarang Mbak Sarah bisa buka mata Mbak Sarah. Nah, sudah selesai Mbak Sarah tadi hipnosis 5 jarinya. Bagaimana perasaan Mbak Sarah setelah melakukan tindakan? Saya cukup seperti apa ya, merasa ringan gitu. Alhamdulillah Mbak Sarah, berarti tindakan hari ini cukup efektif ya untuk Mbak Sarah. Alhamdulillah. Baik Mbak Sarah, karena pertemuan kita hari ini sebenarnya sudah cukup ya, karena Mbak Sarah juga tadi sudah melakukan tindakannya. Nanti insya Allah 2 jam lagi akan ada perawat yang datang untuk mengecek kondisi Mbak Sarah ya. Baik, sebelumnya apakah ada yang ingin Mbak Sarah tanyakan? Tidak ada sih. Baik, jika tidak ada, pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Sebelum saya pamit, kita baca hamdalah terlebih dahulu ya Mbak Sarah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Mbak Sarah, terima kasih atas kerjasamanya. Nanti jika Mbak Sarah membutuhkan perawat, Mbak Sarah bisa datang ke nursing station atau mencet bel ya Mbak Sarah. Baik, kalau begitu saya pamit dulu Mbak Sarah. Assalamualaikum. Sayang.